Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Lim dan juga Ibu Santi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Bisnis Ekspor dan Impor. Saya selaku ketua dari kelompok 1, Raihan Ahmad Fahrezi dengan NIM 112110053. Saya Jerry Susilo dengan NIM 112110035. Saya Nadia Maharani Widiawati dengan NIM 112110046. Saya Rangreita Sumsiwi dengan NIM 1210050. Saya Fania Miko dengan NIM 112110063. Saya Vincent dengan NIM 112110065. Kami membuat video ini dengan tujuan sebagai syarat untuk memenuhi nilai dari ujian mata kuliah, tutorial, bisnis maupun bisnis ekspor dan impor pada semester 3 ini. Inovasi tas kain perca CV Pelangi Nusantara untuk perluasan ke pasar ekspor. Untuk profil perusahaan, CV Pelangi Nusa yang berlokasi di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, merupakan badan usaha yang bergerak di bidang kerajinan tekstil limbah kain perca. CV ini dikepalai oleh Ibu Indaning Nur Suryanti atau yang kerap dipanggil Ibu Yanti selaku pendiri CV Pelangi Nusantara. Badan usaha ini menjual tas, mukena, dompet, sarung bantal, taplak meja, dan berbagai produk kerajinan yang lain. Di tempat ini juga sebagai tempat pelatihan bagi orang-orang yang ingin meningkatkan keterampilan hingga memiliki 21 kelompok yang dibina dan 5 orang tim kreatif. CV Pelangi Nusantara mampu meningkatkan skala produksi dengan total produksi yang lebih besar. Kemudian produk tas kain perca. Tas kain perca merupakan produk yang fashionable bagi semua kalangan di berbagai negara. Pada dasarnya, setiap negara memiliki style dan ciri khas masing-masing sesuai dengan kebiasaan masyarakat dalam minat menggunakan tas. Dengan berbagai pilihan serta harga yang terjangkau untuk diekspor, pemilihan tas kain perca bertujuan agar menarik minat konsumen mancanegara terhadap produk dalam negeri. Tidak hanya itu, penambahan desain pengemasan juga menambah nilai value dalam produk agar lebih eye-catching dan elegan yang tentunya berbahan dasar yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya bagaimana sih tahapan dari alur ekspor barang tersebut? Di tahap yang awal, CV Pelangi Nusantara melakukan korespondensi dan pembuatan kontrak dengan importir Cina. Namun sebelumnya, setelah mendapatkan calon pembeli di Cina, pihak importir akan mengirimkan surat permintaan suatu komoditas atau letter of inquiry yang berisikan deskripsi barang, mutu, harga, dan waktu pengiriman. Selanjutnya, permintaan importir tersebut akan ditanggapi melalui offer sheet yang dikirimkan oleh CV Pelangi Nusantara atau eksportir. Nah, apabila importir setuju dengan berbagai penawaran tersebut, maka importir akan mengirimkan surat pesanan dalam bentuk order sheet atau purchase order kepada CV Pelangi Nusantara sebagai eksportir. Setelah itu, barulah eksportir akan menyiapkan surat kontrak jual beli atau sales contract process. Untuk tahapan yang kedua mengenai transaksi pembayaran, nah apabila di sini transaksi pembayarannya menggunakan LC, maka importer akan mengirimkan atau membuka LC atau letter of credit melalui bank korespondennya. Kemudian, open bank akan mengirimkan LC ke bank devisa. Dan selanjutnya, bank devisa akan mengirimkan LC ke CV Pelangi Nusantara. Berikutnya, CV Pelangi Nusantara akan mempersiapkan pesanan tas dan perca sesuai dengan sales kontrak yang telah disetujui sebelumnya. Setelah itu, CV Pelangi Nusantara akan melakukan pesanan kapal di ekspedisi muatan kapal laut. Untuk step yang ketujuh, CV Pelangi Nusantara melakukan pengurusan kewajiban pemberitahuan ekspor barang atau PEB di Bea Cukai Pelabuhan Muat dan juga pembayaran pajak ekspor serta pajak ekspor tambahan atau PIPT di Advisi Bank. Kemudian dilakukan pemuatan dan pemeriksaan berbagai dokumen.
Lalu CV Pelangi Nusantara menyerahkan invoice SKA kepada advising bank atau bank devisa. Nah, di step yang 10 ini, advising bank akan mengirimkan dokumen pengamalan kepada opening bank. Dan selanjutnya, opening bank akan memberikan pelunasan pembayaran atau reimbursement. Nah, dari situ opening bank akan menyampaikan dokumen tersebut kepada importir. Nah, pada tahapan terakhir ini merupakan proses pembongkaran atau pengangkaran barang. Strategi pemasaran merupakan suatu cara di mana fungsi dari pemasaran menyelenggarakan kegiatannya agar bisa mencapai pertumbuhan yang menguntungkan dalam kegiatan penjualan pada level marketing. Menyikapi hal ini, CV Pelanusa juga memerlukan adanya strategi pemasaran baik dari segi produk, harga, tempat, dan promosi. Strategi pemasaran dari segi produk. Untuk menciptakan strategi pemasaran dari segi produk, CV Pelanusa perlu memikirkan ide produk terlebih dahulu. Ide produk tersebut dapat berasal dari sumber internal dengan memilih ide dari karyawan dalam lingkup internal perusahaan maupun eksternal dengan mengadakan survei global mengenai produk yang dikeluhkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Strategi pemasaran dari segi harga. Dalam menentukan strategi pemasaran dari segi harga, CV Pelanusa memberikan pemberlakuan metode promosi untuk menjangkau konsumen baru dan branding terkait dengan produknya. Di samping itu, pemberlakuan metode promosi juga berguna untuk mencari individu yang tertarik menjadi supplier produk sehingga mampu menciptakan saluran distribusi bisnis to bisnis dan mengetahui kondisi pasar maupun persaingan bisnis produk yang serupa di negara tujuan. Strategi pemasaran dari segi tempat. Strategi pemasaran dari segi tempat juga tidak kalah penting dalam memperluas pemasaran dan penjualan sebuah produk. Lokasi pemasaran yang dimaksud dapat diperlihatkan secara online maupun offline. Melihat bahwa CV Pelanusa telah aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti mengikuti pameran dengan skala nasional maupun internasional, baik secara offline serta melakukan pemasaran produk secara online melalui platform skala internasional di www.alibaba.com. Strategi pemasaran segi promosi. Strategi pemasaran dari segi promosi dapat dilakukan dengan berbagai langkah, seperti memanfaatkan media sosial dengan membuat konten produk, memberikan testimoni produk guna meningkatkan kepercayaan konsumen, mengadakan giveaway, serta pemberian harga spesial dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Baik, selanjutnya adalah strategi pendanaan dan keuangan. Produk yang kami miliki adalah kain perca dengan HS code 420222 yang menggunakan shipping Coir Express dengan melakukan pengiriman dengan jumlah minimal 5 kilo untuk sekali pengiriman. Karena secara perhitungan 5 kilo ini bisa mengirim 7 barang yang nantinya dijual dengan rentan harga 2.100.000 sampai 3,5 juta dengan biaya pengiriman 1 juta. Lalu untuk pendanaan modal bisa melakukan melalui Bank BSI yaitu dengan menggunakan KUR. Dengan menggunakan KUR ini maka perusahaan dapat meminjam uang 1 juta sampai 500 juta dengan margin pinjaman hanya 6% yang tergolong kecil dan memiliki proses pencairan dana 7 sampai 14 hari kerja dengan jangka waktu angsuran 1 sampai 5 tahun dengan kemampuan dan kebutuhan dari perusahaan saat meminjam. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam suatu perusahaan merupakan salah satu pemegang keberhasilan dalam pemasaran sasaran. Dalam setiap kegiatan perencanaan akan menentukan sejauh mana pemasaran dapat mencapai sasaran dalam perusahaan. CV Pelangi Nusantara beranggotakan 150 orang dan dibagi menjadi 15 kelompok. Maka masing-masing tim akan mendesain sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, kelompok yang bisa mendesain dan memiliki ide untuk membuat tas kain perca akan dikelompokkan menjadi satu kelompok. Tantangan dan hambatan. Ada 3 tantangan. Yang pertama, proses digitalisasi yang semakin berkembang. Terdapat marketplace yang terhubung internet sebagai media komunikasi dan transaksi. Apabila perusahaan tidak menyesuaikan diri terhadap perkembangan ini, maka perusahaan akan mengalami kekalahan, di mana teknologi digital sendiri memberikan keuntungan dari segi waktu, biaya, maupun tenaga. Jika diterapkan dalam bisnis, teknologi ini membantu memudahkan transaksi. Yang kedua, kecepatan jaringan internet yang berbanding lurus dengan biayanya. Dengan artian, makin cepat koneksi internet, biaya yang dibutuhkan juga akan mahal. Dalam kondisi pandemi, hal ini cukup menyulitkan bisnis ekspor dan impor yang membutuhkan akses data murah dan cepat untuk berkomunikasi lintas negara. Yang ketiga, efek pandemi COVID-19. Adanya COVID-19 tersebut menyebabkan beberapa negara menerapkan sistem lockdown yang mempengaruhi waktu yang lebih lama dan biaya dalam pengiriman barang yang cukup besar.
Terlebih lagi, ini akan sangat terbebani bagi perusahaan yang ingin mencoba ataupun sudah melakukan kegiatan ekspor. Hal tersebut dikarenakan kegiatan ekspor dan impor harus berpedoman pada protokol kesehatan dan kesterilan produk. Hambatan. Ada dua hambatan. Yang pertama, hambatan tarif. Merupakan hambatan yang relatif sering menjadi kendala ketika melakukan kegiatan ekspor, baik dari segi tarif harga jual produk hingga tarif dalam pengiriman produk ke negara tujuan. Yang kedua ada hambatan non-tarif. Sebagai upaya pembatasan dalam perdagangan internasional melalui non-pajak atau bea cukai yang nantinya akan masuk dalam hambatan perdagangan. Dampaknya adalah harus masuk dan keluar barang sebuah negara akan terpengaruh. Hambatan non-tarif memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup kuota, dumping, standar, dan hambatan teknis. Rekomendasi, bila ada dampak seperti penurunan dalam harga pasar internasional, maka CVP Lanusa harus memiliki strategi khusus dalam menangani dampak tersebut. Salah satunya dengan memberikan diskon produk bagi konsumen yang sudah pernah membeli. Yang kedua, untuk mengatasi hambatan seperti tarif di Indonesia, dapat dilakukan kerjasama perdagangan secara bilateral, multilateral, agar tarif yang dibebankan pada produk yang dimiliki dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, CVP Lanusa perlu mempersiapkan dokumen ekspor impor dalam bentuk hard copy dan soft copy pada setiap sumber daya manusianya. Yang keempat, untuk mengatasi adanya dampak COVID-19, maka salah satu cara adalah memanfaatkan fitur digital guna memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk secara online ke skala internasional. Yang terakhir, untuk memperluas pemasaran dan penjualan produk, CVP Lanusa perlu untuk melakukan training bahasa Inggris bagi sumber daya manusianya agar tidak terjadi kesalahpahaman, memperlancar dan memaksimalkan kegiatan ekspor.